Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 766-770. Dia awalnya berkewarganegaraan Milan, tapi sekarang dia langsung diusir oleh Milan. Jika dia tidak dapat menemukan negara untuk menetap dalam waktu seminggu, dia akan menjadi gangster. Nenek moyang saya telah tinggal di Milan selama ratusan tahun, dan Anda ingin berbicara tentang mengeluarkan saya dari kewarganegaraan. Sungguh lelucon, siapa yang memiliki kekuatan begitu besar? Zhu Mingyan meraung dan berkata, saya memiliki 300.000 orang di surga dan bumi, siapa yang berani memindahkan aku dari Milan? Keluarga Zhu telah mengakar di Milan sejak lama. Setelah jatuhnya dinasti Ming, semua anggota Tian Di Hui yang tersisa mengawal sisa keturunan kerajaan dinasti Ming ke tempat yang sekarang, di Milan. Selain terlihat sama dengan orang Xia, mereka sudah berasimilasi dengan Milan dari segi adat istiadat. Mereka tinggal di Chinatown sepanjang tahun, dan banyak dari mereka juga menggerakkan perekonomian Milan. Bahkan anggota penting dari manajemen puncak Milan harus pergi ke Chinatown untuk mengunjungi orang-orang ini secara langsung setiap tahun, terutama mereka yang tinggal di keluarga Zhu di Chinatown. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Zhu adalah pemilik sebenarnya dari perkumpulan Tiandi, dan perkumpulan Tiandi yang besar dapat ditemukan hampir di setiap sudut Milan. Keduanya saling bergantung. Dalam banyak hal, manajemen puncak Milan masih membutuhkan bantuan Tian Di Hui, karena semua orang yang telah melakukan perjalanan melintasi lautan dari kerajaan Xia ini ada ahli dalam seni bela diri dan juga bisa kungfu. Di luar negeri, banyak orang yang mengagumi kemampuan bela diri Xia Guowu. Oleh karena itu, ketika ada kasus sulit, mereka selalu harus pergi ke Chinatown untuk meminjam seseorang. Selain itu, mereka harus mendapat persetujuan dari keluarga Zhu sebelum mereka dapat meminjam orang dari Chinatown. Keluarga Zhu tidak menimbulkan masalah di Milan, dan manajemen puncak tentu saja tidak akan menyentuh mereka dengan mudah. Bagaimanapun, ratusan ribu anggota Tian Di Hui tersebar di mana saja di Milan, bertindak sebagai departemen pembunuhan. Di dalam Chinatown, dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah negara kecil yang tertutup, di mana segala sesuatunya diputuskan oleh keluarga Zhu. Namun kini, pihak berwenang Milan telah secara sepihak mengumumkan penghapusan status Zhu Mingyan di Milan, dan bahkan ingin mengusirnya dari Milan apapun konsekuensinya. Hal ini menyebabkan banyak reaksi berantai, seperti sejumlah besar pelanggan memutuskan kontrak dengannya, dan banyak orang langsung membatalkan kontrak mereka dengan keluarga Zhu. Orang macam apa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Hubungi Stephen segera. Setelah menagih begitu banyak uang kepada saya, bisakah Anda melakukan sesuatu? Zhu Mingyan berteriak pada sekretaris. Tetapi sekretaris cantik itu baru saja hendak menelepon, dan telepon berdering tepat pada saat itu. Ini, Tuan Stephen menelepon. Zhu Mingyan mengambil teleponnya dan segera mengutuk. Apa yang kamu lakukan? Aku telah menyumbang begitu banyak PDB kepada otoritas Milan sepanjang tahun dan sekarang mereka ingin mengusirku. Apa maksudmu? Tapi sebelum dia selesai memarahi, Stephen sedikit bingung dengan ucapan di ujung telepon yang lain. Kata-kata yang baik tidak bisa membujukmu hantu sialan. Kamu bilang kamu akan berbuat macam-macam dengan seseorang, tapi kamu ingin macam-macam dengan kekasih Putri Ilionis. Mungkinkah keluarga Zhumu hidup terlalu nyaman dalam beberapa tahun terakhir, jadi kamu tidak memperhatikan orang lain? Zhu Mingyan hanya bisa tercengang, apa katamu? Nona Ilionis yang melakukan ini. Dia tahu persis betapa sulitnya hubungan Ilionis dengan negara-negara sekitarnya pada dasarnya adalah kerabat keluarganya. Dia awalnya memiliki darah 6 kerajaan, dan setiap generasi nenek moyangnya adalah anggota keluarga kerajaan Eropa. Dia adalah seorang bangsawan sejati, dan seorang bangsawan yang belum putus asa. Dinasti Zhu Ming pernah berkuasa, tapi itu hanya sekali. Sekarang, sekuat apapun cabang di Milan, dunia hanya bisa berdiri sendiri. Di Eropa, Zhu Mingyan tidak bisa menjadi musuh Ilionis, dia tidak layak. Yang terpenting adalah semua kekuasaannya ada di Milan, dan dia telah menyinggung calon Ratu Milan. 300.000 anggota masyarakat langit dan bumi, Tian Di Hui, meski dilihat dari statistiknya, bisa membuat takut orang, nyatanya mereka hanyalah sepotong pasir lepas yang bisa hancur dalam hitungan menit. Itu tidak akan membuatku kehilangan kewarganegaraan Milan. Aku bisa pergi ke sana dan menetap dalam seminggu. Teriak Zhu Mingyan dengan marah. Bagaimana dia bisa meninggalkan Milan saat ini? Dia bisa pergi, tetapi bukankah akan ada begitu banyak orang dari Tian Di Hui yang tinggal di Milan? Adakah yang akan menyebut laki-laki yang tidak punya kekuasaan atau laki-laki sebagai pangeran? Apakah masih ada yang mengakui statusnya sebagai anggota kerajaan keluarga Zhu? Pada saat ini, Zhu Mingyan benar-benar menyadari betapa lemahnya dia. Dia pikir dia telah mencapai kekuasaan eselon atas di Milan. Namun ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan, dia dengan mudah dicekik oleh manajemen senior Milan.
Jika bukan karena kamu memperlakukanku dengan baik sebelumnya, aku tidak akan bersedia memberitahumu kata-kata ini. Jika Tuanku tidak memaafkanmu hari ini, berdoalah kepada Yesus untuk menyelamatkanmu. Stephen mendesah pelan di ujung telepon. Semua orang tahu, baik di Milan atau negara Eropa lainnya, selama Ilionis ingin menyentuh siapapun, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Selama Gu Chen tidak mengangguk untuk memaafkannya hari ini, maka Zhu Mingyan sangat mampu dan bisa keluar dari Milan dalam hitungan menit. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa untuk pergi ke kerajaan Xia untuk bertemu seorang pria, Ilionis menunda pertemuan Uni Eropa selama beberapa hari, mengakibatkan kerugian langsung lebih dari 1 triliun euro, dan uang itu ditanggung sendiri. Menghabiskan banyak uang untuk bertemu orang ini sudah cukup untuk membuktikan betapa pentingnya dia bagi Ilionis. Setelah menutup telepon, Zhu Mingyan masih belum pulih, dan menatap Gu Chen dengan tatapan kosong. Anda kenal Nona Ilionis? Ya, untuk waktu yang lama. Apakah ada masalah? Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kepala Zhu Mingyan juga berdengung. Bagaimana dia bisa begitu tidak yakin dengan siapa yang dia temui? Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada seorang pun di Jiangsu yang berani tidak menghormati Tuan Gu. Anda harus meminta maaf sekarang atau membiarkan orang-orang Anda mengambil tindakan untuk melihat siapa yang bisa keluar dari gerbang ini hidup-hidup. Zhang Bao berkata lantang. Yang lain juga setuju. Jika mereka tidak meneriakkan slogan-slogan sekarang, lalu kapan lagi? Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah tren umum Zhu Mingyan, dan ternyata Tuan Muda Gu adalah orang yang lebih berkuasa. Segera minta maaf kepada Tuan Muda Gu kami, dan keluar dari Jiangsu. Ya, minta maaf, minta maaf. Jangan pernah kembali lagi, Anda tidak diterima di sini. Ini Jiangsu, dan ini adalah wilayah Tuan Muda Gu. Bagaimana kamu bisa bertingkah liar? Keluar dari sini. Orang-orang ini semakin marah, dan tidak bisa menghentikan mereka. Zhu Mingyan, yang selalu terkenal, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dengan orang-orang ini menunjuk ke hidungnya dan menuntut permintaan maaf dari Gu Chen. Tapi sekarang orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Jika Gu Chen tidak memaafkannya, Zhu Mingyan mungkin akan menjadi gangster dalam seminggu. Orang tanpa kewarganegaraan tidak akan bisa membeli tiket pesawat saat itu, dan mereka tidak akan bisa pergi ke tempat lain. Terlebih lagi, dia bisa meninggalkan Milan kapan saja, tapi ada begitu banyak orang di masyarakat langit dan bumi, mustahil untuk membawanya pergi. Rencana kecil Ilionis adalah mengisolasinya langsung dari masyarakat langit dan bumi. Merekalah yang berdiri di puncak kekuasaan dan membuat peraturan. Zhu Mingyan hanyalah ikan badut yang sesekali melompat-lompat di sini. Maaf, yang terjadi hari ini adalah karena saya ceroboh. Mohon maafkan saya dan jangan menjadi seperti saya. Qiuyu juga menutup mulutnya sedikit. Ini adalah satu-satunya saat dia melihat Zhu Mingyan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Semua orang sangat tidak bahagia hari ini, apa menurutmu kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan satu kalimat? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Anak muda, serahkan saja segala sesuatunya jika itu baik, dan tinggalkan beberapa helai dalam hidupmu agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Zhu Mingyan memelototinya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah pangeran terakhir dari dinasti Zhu Ming, dan dia berdarah bangsawan. Dia merasa lebih unggul dari orang lain hari ini. Fakta bahwa dia bisa meminta maaf kepada orang lain sudah merupakan konsesi terbesar. Gu Chen bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi begitu saja. Dia memegang tangannya dan tersenyum ringan, selama aku tidak memaafkanmu hari ini, maka kita tidak akan bertemu lagi. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa setelah meninggalkan Milan, kamu bisa kembali. Di kerajaan Xia, keluarga Zhu dari ibu kota kekaisaran akan tetap menghargaimu, kan? Alasan mengapa keluarga Zhu dari ibu kota kekaisaran masih merayu dia adalah karena Zhu Mingyan memiliki sejumlah kekuasaan di Milan dan perlahan-lahan dapat ditransfer kekuasaannya kembali ke negara itu. Hasilnya, keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran menjadi semakin berkuasa. Begitu dia diusir dari Milan, meskipun orang-orang di Tiandihui masih mendengarkannya, dia akan menjadi seekor harimau yang dikurung di dalam sangkar. Dilihat dari seberapa besar Ilionis menyukai Gu Chen, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, Milan bisa langsung memasuki kondisi lockdown. Dengan cara ini, semua kekuatan Tiandihui dapat diawasi dengan ketat. Bagi Gu Chen, wanita ini benar-benar bersedia membayar berapapun harganya. Kalaupun sampai menyebabkan ambruknya perekonomian negara atau bahkan menimbulkan kepanikan sosial, dia tidak akan segan-segan. Zhu Mingyan telah melihat kegilaan wanita Ilionis ini, dan dia akan melakukan apa saja demi Gu Chen. Kesabaranku ada batasnya. Gu Chen perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok dan berkata dengan tenang. Sudah sampai di titik ini, apa gunanya berpegangan pada wajah itu? Maaf, Tuan Gu, saya melakukan semua kesalahan ini. Ini sedikit ketulusan saya, mohon terima.
Zhu Mingyan segera mengeluarkan cek dari tasnya dan berkata dengan hormat. Yang dia lihat jumlah ceknya dan ternyata hanya 100 juta. Gu Chen melihat cek itu sekali dan tidak bisa menahan senyum sedikit, 100 juta. Kamu masih bisa mengeluarkannya jika hilang. Oke, pergi, aku tidak ingin melihatmu. Saya tidak menyukai 100 juta. Tujuan meminta Zhu Mingyan langsung pergi bukanlah untuk melepaskannya, tetapi untuk memintanya segera mengumpulkan barang-barangnya di Milan dan melarikan diri. Selama dia tidak memaafkan Zhu Mingyan, manajemen puncak Milan mungkin harus mengincarnya. Bahkan jika Zhu Mingyan mengumpulkan 300.000 yuan dan menimbulkan kegemparan di Milan, hal itu paling banyak akan menghancurkan perekonomian nasional dan menciptakan kekacauan dalam waktu singkat, tetapi hal itu pasti tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Mereka memutus perbekalan dan mengepung kami tanpa menyerang, dan kami harus menyerah dalam waktu 3 bulan. Apalagi selama ada konflik antara kedua pihak, keluarga Zhu akan dianggap sebagai musuh bebuyutan sesungguhnya di Milan, dan mereka pasti akan mati jika tertangkap. Masih ada secercah harapan sekarang, tapi yang dimaksud Gu Chen adalah uangnya terlalu sedikit dan tidak cukup. Kalau begitu, Tuan Gu, beritahu saya nomornya. Selama saya bisa mengeluarkannya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Gu Chen mengangkat satu jari. 1 miliar hanyalah 1 miliar. Ini salahku hari ini, aku memberikannya. Zhu Mingyan mengira Gu Chen mengangkat jari untuk meminta 1 miliar, tetapi kemudian dia salah. Keluarga Kong membuat masalah bagi saya beberapa hari yang lalu, dan mereka membayar lebih dari 10 miliar untuk menyelesaikan masalah ini. Keluarga Zhu Anda juga merupakan keluarga terhormat. Jika saya tidak mendapat 10 miliar dari Anda, apakah itu akan membuat orang berpikir Anda menghina keluarga Zhu? Gu Chen menyilangkan tangannya dan tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Teman baik, itu sangat kejam. Kalau minta 10 miliar tidak perlu berbisnis, kalau keluar rumah setiap hari membuat orang merepotkan, lalu memanfaatkan kesempatan untuk meminta ganti rugi, itu jauh lebih cepat daripada berbisnis. Selama periode ini, selalu ada segelintir anak muda bodoh yang berusaha untuk maju, dan pada akhirnya mereka harus mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keluarga Jiang juga diam-diam menelannya. Laba bersih keluarga mereka sepanjang tahun belum mencapai 10 miliar. Sekarang Gu Chen ingin orang lain memberinya kompensasi sebesar 10 miliar. Urusan keluarga Kong dan keluarga Wang beberapa hari yang lalu mungkin belum pernah terdengar oleh orang-orang yang bukan dari keluarga kaya, tapi Gu Qiye pasti mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika Gu Qiye mengakui bahwa Gu Chen adalah Raja Barat Daya di depan banyak orang, hal terpenting yang ingin dia lakukan adalah mengetahui bahwa Tuan Gu datang langsung ke Jiangsu beberapa waktu lalu. Datang ke Jiangsu, bukankah ini cukup jelas? Dia datang ke sini untuk Gu Chen. Sekarang sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Gu Chen tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Oleh karena itu, grup Gu tidak mengganti namanya dan berakhir di tangan keluarga Gu. Saat tersiar kabar, wajah Gu Qiye terlihat lebih baik, setidaknya dia tidak dirampok oleh keluarga lain. Malam itu, keluarga Kong, keluarga Wang, dan keluarga lainnya berada dalam masalah di Jiangsu, dengan ganti rugi berjumlah puluhan miliar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Zhu Mingyan bertanya ragu-ragu. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Gu Chen, dibandingkan dengan hidupmu, 10 miliar sebenarnya hanyalah harga persahabatan. Kamu. Zhu Mingyan sangat enggan. Dia menulis sebuah sejumlah 5 miliar pada cek, dan kemudian menyerahkannya, ini 5 miliar. Sisa uang akan diberikan kepada Anda ketika saya kembali ke Milan untuk menjual beberapa barang. Kamu bahkan tidak mampu membayar 10 miliar ini. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi main-main. Saudaraku yang baik, 10 miliar akan membutuhkan 10 hari 10 malam untuk dicetak meskipun itu berupa kertas, apalagi uang. Meski keluarga Kong memberi 10 miliar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun tampaknya tidak banyak berdampak. Nyatanya, 10 miliar itu membuat keluarga Kong yang memiliki keluarga besar dan bisnis sedikit kesakitan. Paling banyak, keluarga bangsawan merasa 200 juta terbuang percuma. Bagi keluarga kaya, ada yang bahkan mungkin harus bekerja setengah tahun, bahkan ada yang harus bekerja setahun penuh. Zhu Mingyan masih dapat membelanjakan 10 miliar, tetapi likuiditasnya hanya beberapa miliar, dan sisanya hanya dapat diperoleh dengan menjual beberapa aset tetap. Dia masih memiliki 10 jalan bisnis di Milan dan lebih dari 100 properti, dan beberapa barang antik di tangannya lebih berharga daripada yang ada di Imperial Capital Museum. Semua barang itu disebar dari istana dan dibawa ke luar negeri. Setiap barang tidak ternilai harganya dan dianggap sebagai harta nasional, jadi Zhu Mingyan sebenarnya sangat kaya. Hanya saja uangnya ada pada barang-barang tersebut. Jika semuanya terjual, asetnya tidak akan lebih rendah dari milik keluarga bangsawan manapun, dan bahkan banyak harta yang tidak bisa diberi harga. Misalnya, lampu berdiri 3 bangau semuanya terbuat dari ukiran batu giok yang berharga. Selama dilelang,
Xia Guo pasti akan membawanya kembali dengan harga tinggi. Oke. Selama Tuan Gu memaafkanku kali ini, 10 miliar, dan itu 10 miliar. Zhu Mingyan menatapnya dan mengertakkan gigi dan mendesah pelan. Jelas dia masih enggan merelakannya. Toh, 10 miliar bukan lagi jumlah yang kecil. Gu Chen memandangnya dan tersenyum ringan, benar. Uang tidak penting, hidup adalah yang paling penting. Hanya dengan fasih Anda bisa berumur panjang. Seorang pemuda berusia 20-an itu sebenarnya mulai mengajar seorang pria berusia 50-an atau 60-an. Zhu Mingyan mengepalkan tangannya begitu erat hingga giginya hampir patah, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kali ini, dia langsung menulis cek senilai 10 miliar dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Bolehkah saya pergi? Tuan Gu, tolong beritahu Putri Ilionis untuk tidak mencekalku. Zhu Mingyan menatapnya dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia membawa orang-orang itu dan hendak pergi, tetapi Gu Chen menghentikannya. Tunggu. Zhu Mingyan berbalik sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ada yang lain? Tidakkah menurutmu, kamu masih harus melakukan hal lain lagi? Kejadian hari ini bukan karena aku, tapi karena Qiu Yu. Bukankah tidak pantas untuk pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Di satu sisi, dia datang ke sini karena dia menyukai pavilion Lin Jun milik Gu Chen, dan di sisi lain, dia ingin membawa pergi Qiu Yue. Jika Gu Chen ingin mempertahankan Qiu Yue, dia harus menukarnya dengan pavilion Lin Jun. Tentu saja, dia hanya mempertahankan orang ini untuk sementara. Bagaimanapun, dia masih memiliki pengaruh di tangan Zhu Mingyan, jadi Qiu Yu kemungkinan besar akan berpindah pihak di masa depan. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Kamu bebas. Zhu Mingyan memandangnya dan berkata dengan tenang. Qiu Yu menoleh dan melirik ke arah Gu Chen dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Gu, bolehkah saya mengajukan permintaan kepadanya? Tentu saja. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan di sini hari ini. Selama saya di sini, saya bisa melakukan apapun untukmu. Kamu yang membuat keputusan. Kata Gu Chen lembut sambil tersenyum. Aku telah memberimu banyak uang selama bertahun-tahun, dan aku telah membalas banyak kebaikanmu. Kamu boleh pergi hari ini, tapi kamu harus memberiku obat penawar adikku. Qiu Yu melanjutkan, dia satu-satunya kerabatku, kamu tidak bisa menyiksanya seperti ini lagi. Alasan mengapa Zhu Mingyan dapat mengendalikan Qiu Yu kapan saja adalah karena dia menyuntikkan sejenis obat ke saudara perempuan Qiu Yu, Qiu Kui. Sesekali dia akan sakit, sehingga dia membutuhkan obat penawar yang diberikan oleh Zhu Mingyan. Inilah sebabnya mengapa Qiu Yu selalu berada di bawah kekuasaannya. Sebagian besar pria yang mendekati Qiu Yu, atau pria yang berinisiatif untuk didekatinya, semuanya diatur olehnya. Biarkan Qiu Yu menguras keuntungan dari orang-orang ini dan kemudian mengusir mereka untuk mencapai tujuannya, menghasilkan uang. Cih, apa yang kamu peroleh untukku selama bertahun-tahun hanyalah sebagian kecil dari apa yang aku bayarkan hari ini. Aku sudah memberimu kebebasan, apalagi yang kamu inginkan. Zhu Mingyan memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Qiu Yu berbalik dan menatap Gu Chen dan berkata dengan lembut, Tuan Gu, tolong pinjam sesuatu. Ambillah. Dia menyerahkan cek yang masih hangat di tangannya. Sang Guanying mengerutkan kening saat melihatnya langsung memberikan cek 10 miliar kepada Qiu Yu. Begitu saja. Bagaimana kalau 10 miliar, Anda baru saja memberikannya padanya? Anda sangat ikhlas. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, saya seorang pengusaha dan saya tidak pernah melakukan investasi yang tidak pasti. 10 miliar ini pada dasarnya adalah keuntungan haram, tetapi jika saya memberikannya kepadanya, saya mungkin bisa mendapatkan kembali beberapa yuan di masa depan. 10 miliar, bukan kerugian. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Menurutku kamu hanya terobsesi dengan wanita ini dan telah kehilangan jiwamu. Sang Guanying memutar matanya ke arahnya, berbalik dan berkata dengan marah. Qiu Yu mengambil cek itu dan menyerahkannya, saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda dan menyerahkan penawarnya kepada saudara perempuan saya. Oke. Zhu Mingyan mengambil kembali cek 10 miliar itu dan mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Mungkin dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia masih bertindak licik saat ini, maka Gu Chen akan benar-benar mengambil tindakan. Dia membuat keributan di sini hari ini. Meskipun dia tidak kehilangan banyak uang, dia kehilangan muka dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan Qiu Yu di masa depan. Ada 12 pil di dalam botol ini. Berikan adikmu 1 pil setiap 3 hari, dan racunnya bisa didetoksifikasi. Zhu Mingyan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Qiu Yu juga berkata dengan dingin. Gu Chen berdiri di samping dan menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kamu kembali, pesan peti mati dulu. Jika obat ini palsu, kamu akan bisa menggunakan peti mati itu dalam waktu setengah bulan. Cukup kejam.
Zhu Mingyan menoleh dan menatap tajam ke arah Gu Chen, dan berteriak dengan nada dingin, "Jangan khawatir, Tuan Gu. Saya masih memiliki rasa kepatutan. Jika obat ini tidak dapat melakukan detoksifikasi, saya akan mati untuk meminta maaf." Itu dia. Enyah. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya yang besar sedikit, yang dianggap sebagai perintah untuk mengusir para tamu. Setelah kejadian ini, citra Gu Chen di hati semua orang secara alami menjadi jauh lebih tinggi. Terutama di hati Qiu Yu. Melihat Zhu Mingyan pergi, suasana di klub menjadi hidup kembali. Adapun Qin Haoran, yang sebelumnya masih menggoda Gu Chen, dia dengan cepat melarikan diri tanpa ada yang memperhatikan. Dia juga diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu kejam menyebabkan masalah pada Gu Chen. Tuan muda Gu. Saat Gu Chen sedang minum dengan Jiang Tianhe dan kelompoknya, Qiu Yue diam-diam muncul di belakangnya dan menepuk bahunya. Ternyata Nona Qiu ada di sini. Kalian ngobrol dulu, kami pergi dan sapa yang lain. Jiang Tianhe dengan cepat mengedipkan mata dan terkekeh. Hari ini, Gu Chen sangat marah sehingga dia langsung mengonfrontasi keluarga Zhu demi Qiu Yu, dan menghabiskan puluhan miliar uang untuk mengatasi kecemasan terbesar di hatinya. Cinta seperti ini tidak cukup untuk bayar dengan tubuhmu. Jadi orang pintar pasti tahu cara menghindarinya saat ini. Seperti kata pepatah, malam musim semi bernilai 1000 keping emas, mungkin Qiu Yu berencana mengabdikan dirinya untuk itu. Tapi coba pikirkan, jika ada wanita yang dilindungi oleh Gu Chen seperti ini hari ini, garis pertahanan di hatinya mungkin akan runtuh. Mengubah kepala menjadi cantik dalam keadaan marah tidak semudah memamerkan gengsi, seseorang harus benar-benar memiliki kemampuan itu. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Kita semua adalah rakyat kita sendiri, tidak perlu sungkan. Gu Chen memandang Jiang Tianhe dan kelompoknya yang hendak pergi dan berkata sambil tersenyum tipis. Sangguan Yunlong menoleh dan terkekeh, "Benar, tidak ada yang tidak bisa kamu dengarkan jika kamu adalah salah satu dari kami. Melihat posisi putrimu, jadi kamu harus berada di sini. Apakah kamu di sini untuk mengamati?" Jiang Xingchun berkata dengan bercanda. Ayo, berhenti bicara omong kosong." Qiu Yu menatapnya dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tuan muda Gu, kurangi saja 10 miliar ini dari gajiku." Gu Chen mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. "Bahkan jika Anda menghasilkan 500 juta setahun, Anda perlu waktu 20 tahun untuk membayarnya kembali tanpa makan atau minum dalam 20 tahun. 500 juta berarti laba bersih tahunan saya puluhan miliar, dan penjualan saya harus setidaknya 1 triliun. Saya bisa melakukannya." Qiu Yu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Selama Tuan Gu mempercayainya, beri aku waktu beberapa tahun, aku bisa melakukannya. Bisakah ambisimu membuatmu menunggu dengan tenang selama beberapa tahun?" Gu Chen berbisik di telinganya, "Jika kamu benar-benar merasa berhutang budi padaku, bagaimana kalau?" Suaranya sangat pelan, dan hampir hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. "Oke. Setelah sekian lama, Tuan Gu pernah menggodaku sekali." Qiu Yu menyingkirkan tatapan menyedihkan seperti kelinci putih kecil sebelumnya, dan dalam sekejap dia tersenyum menggoda dan berkata, "Selama kamu mau, kamu bisa melakukannya kapan saja. Tidak masalah. Lagi pula, aku harus memberitahumu sebuah rahasia." Dia meniup telinga Gu Chen dan berbisik, "Aku belum pernah disentuh oleh pria manapun." Apa yang dia katakan sangat mengejutkan. Itu cukup membuat bergairah pria manapun. Setelah mengatakan itu, Qiu Yu pergi dari sini dengan senyuman buruk. Gu Chen tidak bisa menahan senyum sambil melihat punggungnya. Benar saja, dia adalah monster. Suatu saat dia menggoda Qiu Yue, tapi kemudian sebaliknya. Benar saja, penampilannya yang menyedihkan semuanya palsu. 10 miliar, tidak rugi jika Anda bisa memenangkan hati wanita ini. Yang menakutkan adalah, Tuan Gu, Anda tidak bisa mengendalikan wanita ini, tetapi Anda dikendalikan olehnya. Jiang Tianhe berbisik dari samping. Dia mengambil anggur merah di atas meja dan tersenyum ringan. Tidak ada kuda yang tidak bisa dijinakkan, yang ada hanya orang yang tidak bisa menunggang kuda. Hahaha. Luar biasa, kamu bisa mengemudi di jalan ini. Hei, Tuan Gu kadang-kadang sopan sekali ketika dia berbicara, aku bahkan tidak menyadarinya. Keesokan harinya, siang hari. Di kota tak dikenal di selatan. Chang Yunshan, mengenakan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan, berdiri di gerbang kota dengan tongkat di satu tangan dan memandang ke seluruh kota. Kota Longmen. Aku hanya ingin melihat apakah kota ini bisa menampung naga asli sepertimu. Setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar tidak bisa menahannya. Dia berkata dengan keras, berjalan menuju kota. Kota itu tidak besar. Namun, kota kecil ini memiliki segalanya dan fasilitasnya cukup lengkap.
Tapi yang membuat Chang Yunshan merasa tidak enak adalah begitu dia memasuki kota, dia sepertinya menjadi sasaran. Misalnya, pelayan yang menuangkan teh di sebelahnya, pandai besi yang mengasah pisau, dan lelaki tua yang lewat. Sejak dia memasuki kota ini, matanya tidak pernah lepas dari sisinya. Sudah lama tidak ada orang luar yang datang ke kota ini, jadi melihat Chang Yunshan memasuki kota dari luar pasti akan membuat mereka waspada. Kota ini terletak di sebuah gunung besar. Totalnya hanya ada 1.000 orang dan puluhan rumah, tapi semuanya adalah bungalow tua. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu adalah bangunan sisa dari abad yang lalu. Chang Yunshan langsung masuk ke sebuah restoran dengan topi bambu. Ini adalah satu-satunya restoran yang layak di kota kecil ini. Struktur kayunya secara keseluruhan sedikit meniru bangunan kuno, namun duduk di sini memiliki daya tarik yang unik. Alasan utama mengapa dia memilih restoran ini adalah karena dia bisa mencium aroma wine yang datang dari jauh ke sini. Orang-orang yang sering datang ke sini untuk minum pada dasarnya adalah penduduk lokal di kota, serta orang-orang dari beberapa desa terdekat. Setelah berkeliling ke sana kemari selama bertahun-tahun, masyarakat sekitar pada dasarnya saling mengenal. Karena transportasi di kota ini tidak nyaman, jarang ada orang luar yang masuk. Ketika dia masuk ke dalam restoran, Chang Yunshan juga ditatap oleh sekelompok orang ini. Tempat itu sudah penuh dengan orang dan dia harus mencari tempat duduk di sudut untuk duduk. Bawakan saya sebotol anggur khas Anda. Ingatlah untuk memanaskannya dengan air hangat. Anggur terasa paling enak saat hangat. Chang Yunshan meletakkan topinya dan berkata dengan tenang. Seorang pelayan datang. Ketika dia mendengar permintaan ini, dia tahu bahwa orang ini pasti bukan dari kota ini. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa anggur ini terbatas setiap hari. Dikatakan bahwa anggur ini memiliki fungsi yang sangat istimewa. Tidak peduli seberapa besar masalah yang Anda hadapi saat ini, seberapa besar tekanan yang Anda alami, atau betapa mudahnya Anda merasa, jika Anda minum anggur seperti ini di kedai ini, Anda akan melupakan masalah Anda. Masa lalu dan hanya kebahagiaan yang akan ada di pikiranmu, semua masalah itu akan terlupakan dalam satu gerakan. Oleh karena itu namanya, anggur yang terlupakan. Anggur ini perlu difermentasi dalam waktu lama lalu dicampur secara proporsional. Satu tamu hanya boleh minum 2 tael per hari, yaitu jumlah 1 cangkir. Jika terlalu banyak, kami tidak akan menjualnya. Sekalipun Anda menambahkan uang, Anda tidak akan bisa membeli anggur tambahan. Ada batasan harian 1 minuman per orang. Maaf Pak, Anda hanya bisa minum 1 gelas anggur sehari di sini. Jika Anda minum terlalu banyak, Anda akan mabuk. Hal baik apapun akan baik jika Anda tidak meminumnya terlalu banyak, dan Anda akan bosan jika Anda minum terlalu banyak. Seorang pelayan berjalan dengan cepat dan berkata dengan lembut. Chang Yunshan tidak punya apa-apa. Dia hanya merogoh sakunya dan menemukan emas batangan yang belum dipoles. Saya tidak punya uang tunai, saya hanya punya ini. Apakah Anda sudah cukup? Banyak orang di dekatnya melihat emas batangan, dan mata mereka berbinar. Tapi pelayannya adalah satu-satunya yang hanya mengerutkan bibir dan berkata sambil tersenyum, Tuan, toko kami punya peraturan. Kapan saja, siapapun hanya boleh minum 1 gelas anggur per orang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh bos kami. Kalau begitu, ayo panggil bosmu. Aku tidak hanya ingin minum segelas anggur, tapi aku juga ingin bosmu minum bersamaku. Chang Yunshan menepuk meja dan berkata dengan suara yang dalam, nama kedaimu adalah kedai teman lama. Apa gunanya tetap di rumah meskipun dia ada di sini? Pelayan mendorong emas batangan itu ke depan dan berkata sambil tersenyum, maaf Pak, toko kami adalah usaha kecil-kecilan dan tidak mendukung pembayaran emas, dan aturan bos adalah aturan besi. Janganlah Anda, bahkan Raja Surga ada di sini. Lalu aturan 1 minuman per orang tidak dapat diubah. Bukankah itu cukup? Kata Chang Yunshan sambil mengeluarkan beberapa batangan emas lagi dan menamparnya di atas meja. Mata orang normal akan bersinar ketika mereka melihat emas batangan ini. Aturan atau peraturan apapun hanyalah awan di hadapan harta dan kekuasaan. Buatlah aturannya menyesuaikan. Namun pelayan itu hanya tersenyum ringan dan berkata, saya telah melihat banyak orang yang lebih kaya dari Anda, dan mereka bahkan menghabiskan lebih banyak uang daripada Anda. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Bos saya mengatakan 1 minuman per orang, maka Anda hanya boleh minum 1 gelas anggur per orang. Aturan ini sudah berlaku selama lebih dari 10 tahun. Melihat beberapa batangan emas masih tidak cukup menggerakkannya, dia harus mengakui bahwa pelayannya memiliki konsentrasi yang sangat baik. Ini hanya berarti bahwa dia telah melihat pemandangan seperti ini berkali-kali sebelumnya. Atau dia memiliki banyak kekayaan sebelumnya. Sekalipun bos dengan aset ratusan miliar bangkrut, dia tetap memiliki temperamen tertentu di hatinya. Ini menarik.
Chang Yunshan mengangguk sedikit dan tersenyum puas. Bisakah Anda memanggil bos Anda? Maaf, Tuan ketiga tidak menemui tamu. Jika Anda ingin makan, pesanlah. Jika Anda hanya membuat masalah, silakan kembali. Pelayan itu memandangnya dan berkata dengan nada dingin. Semua tamu di sekitarnya menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat ke sini. Ceka, inilah orang lain yang tidak takut mati. Tidak ada yang berani membuat masalah di kedai ini selama bertahun-tahun. Ya, terakhir kali seseorang tidak memiliki penglihatan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Itulah saat dia dipukuli habis-habisan. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Orang ini bukan dari kota ini, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang reputasi Sanye? Meski kedai ini tidak besar, hanya berlantai 2 dan luasnya lebih dari 100 meter persegi, namun fungsinya sebenarnya mirip dengan Peace Hotel. Tidak peduli seberapa besar kebencian atau keluhan Anda, selama Anda memasuki kedai ini, Anda adalah teman baik. Siapapun yang mempunyai niat untuk menimbulkan masalah di sini akan diusir dalam hitungan menit. Pemilik kedai ini memasuki kota ini dari luar lebih dari 10 tahun yang lalu. Belum lagi betapa miskinnya kota itu pada saat itu, pasar pada dasarnya hanya menjual sedikit sayuran, kentang, dan tidak ada penjual daging. Entah kapan kedai ini dibuka di jalan utama kota ini. Meski tidak banyak orang di kota ini, namun bisnis kedai ini sangat bagus. Lambat laun, reputasi kedai dan pemiliknya ini menyebar ke seluruh desa sekitarnya. Itu bahkan bisa menjadi tempat untuk mengatasi keluhan Anda. Selama Anda punya alasan untuk pergi ke kedai, menghangatkan sepoci anggur, dan mengucapkan beberapa kata sopan kepada para pelayan, juru masak, dan bahkan tamu di kedai, urusan Anda mungkin terselesaikan. Mereka akan menyelesaikannya untuk Anda. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kedai ini disebut Old Friends Tavern. Meskipun kalian bertemu secara kebetulan dan tidak saling mengenal, selama kalian duduk di sini dan minum-minum, kalian akan menjadi tamu di kedai ini. Selama Anda tidak meninggalkan kedai, siapapun di area ini yang ingin menimbulkan masalah bagi Anda akan memiliki seseorang di dalam kedai untuk membantu Anda mengatasinya. Alasan terbesar mengapa kedai ini begitu terkenal dalam radius 10 mil adalah karena pemilik kedai ini sangat saleh. Selama musim kemarau, mereka tidak hanya menggunakan harta benda mereka untuk memberi makan semua orang secara gratis, mereka bahkan menampung sejumlah besar pengungsi. Setelah bencana berlalu, harga makanan dan sayur-sayuran di kedai ini justru turun. Ada yang mengatakan bahwa pemilik kedai ini datang ke sini bukan untuk mencari uang, melainkan untuk menjaga kawasan. Dengan adanya kedai ini, setiap rumah tangga tidak merasa takut ketika tidur dengan pintu terbuka. Jadi semua orang datang ke sini untuk makan dengan hormat, dan tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Apa? Jika saya bersikeras untuk minum di sini, bisakah Anda mengusir saya? Tidak ada lagi hukum kerajaan. Saya punya uang untuk minum, kenapa Anda tidak menjualnya? Hubungi atasan Anda dan saya akan memberitahunya secara pribadi. Chang Yunshan duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum buruk. Wajah pelayan berubah ketika dia mendengar ini, jadi, Anda bertekad untuk menimbulkan masalah di sini hari ini. Itu bisa dimengerti. Saya di sini hanya untuk mencari seseorang. Saat Anda memanggil atasan Anda, katakan saja bahwa seorang teman lama ada di sini untuk minum bersamanya. Chang Yunshan melambaikan lengan bajunya yang kotor dan berkata sambil tersenyum. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka langsung memasukkan pisau dapur di tangan mereka ke talenan. Saudara, seseorang sebenarnya membuat masalah di sini, ambil pisau dan ayo pergi. Oke. Sekelompok orang berkerumun dan bergegas menuju Chang Yunshan. Banyak penonton juga sedikit menggelengkan kepala. Hei, seseorang akan menderita lagi, kenapa kamu begitu bodoh? Setiap orang ingin mengatakan hal-hal baik, tapi kamu harus membuat masalah di sini, apakah kamu pikir kamu telah hidup terlalu lama? Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah, ada 7 atau 8 pelayan, dan semua pelayan bergegas maju, dan dalam waktu singkat mereka semua tergeletak di lantai. Para pelayan ini semuanya berasal dari keluarga Lian. Di masa lalu, sekelompok besar gangster datang ke sini untuk mencari masalah di luar pintu. Tapi sekarang menghadapi Chang Yunshan, dengan begitu banyak orang yang berkumpul, mereka masih bukan tandingannya. Pelayan itu menatapnya dengan cermat dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya musuh datang berkunjung. Anda pergi dan beritahu tuan ketiga dan minta dia segera datang. Kami akan menanganinya di sini. Bagus. Juru masak di sebelahnya, yang memegang sendok besar, mengangguk dan berkata, kalian blokir, saya akan meminta tuan ketiga dulu. Tapi saat kelompok itu hendak melanjutkan pertarungan, terdengar suara langkah kaki kecil di pintu masuk koridor. Berhenti. Saya melihat seorang pria parubaya berjubah abu-abu perlahan berjalan turun dari loteng di lantai 2 dengan tangan di belakang punggung. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera meletakkan apa yang mereka pegang dan berteriak dengan hormat, tuan ketiga.
Lelaki itu hanya mengangguk kecil sambil tetap memegangi punggung tangannya. Meski mengenakan pakaian linen kasar, selalu ada temperamen yang tidak sesuai dengan dunia saat ia memakainya. Meski dikatakan semua orang setara, namun semuanya benar-benar sangat berbeda dari orang lain. Bahkan jika Anda menempatkan orang yang benar-benar luar biasa di gurun Gobi, orang yang seharusnya luar biasa akan tetap luar biasa. Emas bersinar di mana-mana, meskipun tidak ada yang tahu apa asal-usulnya, tapi semua orang tahu bahwa dia pasti pria yang punya cerita, jadi dia membuka kedai di kota terpencil ini bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk menjalani kehidupan yang jauh dari dunia seperti Taois Yuanming. Bersambung.